Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Jaka Prastia, yang kedua Fitria Rahmawati, dan yang ketiga Dea Indraning Oktaviani. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait materi pada bab 6 yang berjudul penentuan harga transfer. Ada 5 pokok pembahasan yang akan kami bahas satu persatu pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian harga transfer, kemudian yang kedua syarat terpenuhinya harga transfer, yang ketiga tujuan harga transfer, keempat metode penentuan harga transfer, dan yang terakhir yaitu administrasi harga transfer. Baik, yang pertama yaitu kita masuk ke pengertian harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam satu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawabannya. Sedangkan dalam arti yang sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban yang terlibat merupakan pusat laba. Berikutnya yaitu syarat terpenuhinya harga transfer. Untuk terciptanya harga transfer ini diperlukan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh suatu pusat laba untuk dapat menentukan trade-off atau pertukaran yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Berikutnya yang kedua yaitu laba yang dihasilkan harus dapat menggambarkan dengan baik pengaturan trade-off antara biaya pendapatan yang telah ditetapkan. Setiap pusat laba harus dapat memaksimalkan laba perusahaan dengan jalan memaksimalkan laba divisinya. Berikutnya syarat yang ketiga, yaitu tingkat laba yang diperlihatkan oleh masing-masing pusat laba harus dapat mencerminkan besarnya kontribusi laba dari masing-masing pusat laba terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Apabila terdapat kondisi di mana dua atau lebih pusat laba secara bersamaan bertanggung jawab terhadap kegiatan pengembangan produk, pembuatan, dan pemasaran produk, maka pada dasarnya setiap pusat laba tersebut berhak mendapat bagian pendapatan yang nantinya dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Harga transfer merupakan mekanisme penting untuk mendistribusikan pendapatan kepada dua atau lebih pusat laba yang melakukan transaksi. Dengan demikian, harga transfer harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, menyajikan informasi yang relevan untuk keputusan trade-off antara pendapatan dan biaya. Yang kedua, memotivasi manajer untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba yang terkait. Yang keempat, sistemnya sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Adapun tujuan penetapan harga transfer itu sendiri adalah untuk yang pertama, evaluasi prestasi divisi secara akurat. Artinya, tidak satupun manajer divisi yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan divisi lain. Yang kedua, keselarasan tujuan. Berarti bahwa para manajer mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba divisinya. Dan yang ketiga, tetap terjaganya otonomi divisi. Artinya, tidak ada campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajemen divisi dalam mengambil keuntungan. Slide berikutnya yaitu terkait dengan metode penentuan harga transfer. Pada dasarnya, ada beberapa metode yang sering digunakan untuk barang-barang yang ditransfer antar pusat laba. Metode tersebut adalah harga transfer berdasarkan harga pasar, kemudian harga transfer berdasarkan harga pokok, dan yang terakhir yaitu harga transfer negosiasi. Metode yang pertama yaitu harga transfer berdasar harga pasar.
Sistem harga transfer berdasar harga pasar menggunakan harga yang ditetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran pasar. Penggunaan metode ini umumnya dianggap sebagai cara yang terbaik dalam memecahkan masalah harga transfer. Alasannya adalah bahwa penggunaan harga pasar cocok dengan konsep pusat laba dan menjadikan penilaian prestasi atas dasar laba menjadi layak untuk diterapkan. Penggunaan harga transfer ini juga dapat mengoptimalkan suatu divisi untuk memperoleh laba. Harga transfer ini juga konsisten dengan filosofi desentralisasi perusahaan yang berpengaruh terhadap penentuan kriteria untuk mengevaluasi prestasi divisi yang akan membantu mengidentifikasikan operasi perusahaan yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Ada beberapa situasi ideal yang harus ada dalam penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar untuk mendorong adanya keselarasan tujuan. Yang pertama yaitu orang yang kompeten. Idealnya manajer pusat laba tersebut hendaknya tertarik pada prestasi jangka panjang, bukan hanya prestasi jangka pendek. Staf yang terlibat dalam negosiasi ataupun arbitrasi harga transfer hendaknya juga kompeten. Berikutnya yaitu atmosfer yang baik. Manajer harus menyadari tingkat keuntungan yang diukur dalam laporan keuangannya sebagai tujuan penting dan pertimbangan signifikan dalam penilaian prestasi mereka. Mereka harus menyadari bahwa harga transfer tersebut adalah adil. Yang ketiga, yaitu harga pasar. Harga transfer yang ideal didasarkan atas harga pasar normal yang tetap untuk produk yang sama yang ditransfer. Pada kondisi tertentu, harga pasar dapat dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindarkan dari pertukaran secara intern. Yang keempat yaitu bebas terhadap sumber. Alternatif selain harga pasar hendaknya ada dan manajer hendaknya diizinkan memilih alternatif yang terbaik. Apakah membeli dari dalam atau dari luar? Begitu pula menjual ke dalam atau keluar. Pasar oleh karena itu menciptakan harga transfer. Jika pusat laba penjual dapat menjual seluruh produknya ke pasar ekstern dan pusat laba pembeli dapat membeli seluruh bahan baku dari pasar ekstern, maka metode harga pasar adalah optimum. Yang kelima yaitu aliran informasi yang penuh. Manajer harus tahu tentang alternatif yang tersedia, biaya, serta pendapatan relevan untuk harga transfer. Yang keenam atau yang terakhir yaitu negosiasi. Diperlukannya mekanisme kerja yang lancar untuk menegosiasi kontrak antar unit usaha. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kendala sumber. Idealnya, manajer pusat laba pembeli diberi kebebasan untuk membuat keputusan terhadap pasar input, dan sebaliknya, manajer pusat laba penjual juga diberi kebebasan untuk menentukan pasar outputnya. Kita akan membahas situasi di mana manajer pusat laba pembeli tidak diberi kebebasan terhadap pasar input dan implikasi kendala sumber pada kebijakan penentuan harga transfer yang tepat. Yang pertama itu ada pasar yang terbatas. Pada banyak perusahaan, pasar untuk pusat laba penjual dan pembeli biasanya terbatas. Hal ini dikarenakan kapasitas internal yang terbatas sehingga tidak memungkinkan pengembangan penjualan produk ke pihak eksternal. Kedua, jika perusahaan merupakan produsen untuk produk yang sangat unik saja, sehingga produk tersebut tidak dijual di pasar ekstern. Dan yang terakhir, jika perusahaan telah melakukan investasi yang signifikan pada fasilitas produksi. Nah, dalam kondisi terbatasnya pasar, harga transfer yang paling memuaskan, syarat-syarat pusat laba adalah harga kompetitif. Nah, harga kompetitif ini dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika harga pasar yang dipublikasikan tersedia, maka dapat digunakan untuk penentuan harga transfer, sehingga harga yang terjadi benar-benar merupakan harga pasar. Yang kedua, harga pasar dapat dibentuk dengan penawaran. Hal ini umumnya dilakukan jika tawaran yang lebih rendah mempunyai kesempatan yang tepat
dibenarkan untuk terjadinya transaksi. Yang ketiga, jika pusat laba produksi menjual barang yang sama ke pasar ekstern, sering dilakukan dengan harga yang kompetitif atas dasar harga pasar ekstern. Yang keempat, jika pusat laba membeli barang yang sama dari pasar ekstern, sering dilakukan dengan harga yang kompetitif untuk produk yang dibeli. Selanjutnya, ada kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Kelebihan kapasitas industri akan terjadi manakala pusat laba penjual tidak dapat menjual seluruh produknya ke pasar ekstern, dan pusat laba pembeli tidak menggunakan kapasitas yang tersedia di pusat laba penjual. Dalam kondisi ini, perusahaan tidak dapat memaksimumkan laba. Sebaliknya, jika pusat laba pembeli tidak dapat memperoleh bahan baku dari pasar ekstern, dan pusat laba penjual tidak mau menjual kelebihan kapasitas industrinya, dalam kondisi ini, masalah harga transfer diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang terkait untuk menentukan harga transfer tanpa campur tangan dari kantor pusat. Hal ini didasarkan pada teori bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang mungkin timbul karena suboptimization. Selanjutnya, kita akan masuk pada metode yang kedua, yaitu harga transfer atas dasar harga pokok. Alasan penerapan metode ini yaitu yang pertama, pada pasar kompetitif tidak tersedia informasi harga jual produk yang ditransfer. Kedua, kesulitan dalam penentuan harga jual yang disebabkan oleh perselisihan antar manajer divisi. Dan yang ketiga, jika produk yang ditransfer mengandung formula atau proses rahasia sehingga tidak diinginkan untuk diungkapkan kepada pihak lain. Dalam metode ini, komponen yang harus diperhatikan adalah definisi harga pokok dan penentuan besarnya markup. Yang pertama, definisi harga pokok. Yang dimaksudkan dengan harga pokok adalah harga pokok standar. Harga pokok sesungguhnya tidak boleh digunakan karena dalam biaya tersebut mengandung inefisiensi yang terjadi pada pusat laba penjual yang akan ikut ditransfer ke pusat laba pembeli. Yang kedua ada tadi penentuan markup. Markup ini ditentukan atas dasar yang pertama, dasar penentuan tingkat laba yang bisa dilakukan berdasar biaya dan dapat dilakukan berdasar return atas investasi. Kesulitannya adalah bila berdasar biaya tidak memperhitungkan investasi yang dilakukan. Sebaliknya, jika berdasar investasi, sulit menentukan besarnya investasi yang layak untuk diperhitungkan. Yang kedua tadi adalah besarnya laba. Berbagai pendekatan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, berdasarkan laba jika divisi penjual dianggap sebagai unit usaha yang independen. Yang kedua, berdasarkan taksiran return atas investasi yang dilakukan. Ketiga, jika divisi penjual selain mentransfer produknya ke divisi pembeli, juga menjual ke pihak lain, maka laba dapat ditentukan dari persentase profit margin rata-rata berdasar harga pokok standar, dan dengan menggunakan profit margin perusahaan lain jika produknya sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai biaya tetap dan laba divisi hulu. Penetapan harga transfer dapat menimbulkan masalah serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang akhirnya menjual kepada pihak luar barangkali tidak sadar jumlah arus balik biaya tetap dan laba yang dimasukkan dalam harga beli intern. Pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pusat laba pembeli yang akan menjual kepada pihak luar, karena harga yang ditetapkan berdasar biaya dari pusat laba penjual dan dari penambahan dia sendiri tidak kompetitif. Masalah ini seringkali terjadi pada perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Untuk mengatasi masalah harga transfer tersebut dapat digunakan beberapa cara. Yang pertama, kesepakatan antar divisi atau pusat laba. Dengan langkah ini, pihak-pihak yang terlibat di dalam transfer barang atau jasa melakukan negosiasi untuk memutuskan harga jual kepada pihak luar dan menentukan distribusi laba untuk produk yang mengandung upstream fixed cost and profit. Yang kedua, penentuan harga transfer dua langkah. Harga transfer pusat laba penjual yang akan dibebankan kepada pusat laba pembeli dihitung dengan cara membebankan sebesar biaya variabel standar dan secara periodik. Pusat laba penjual membebankan biaya tetap untuk produk yang dijual dan persentase keuntungan secara proporsional kepada pusat laba pembeli. Dengan cara ini, pusat laba pembeli
terakhir dapat menentukan harga jual yang kompetitif karena pusat laba pembeli mempunyai informasi tentang biaya dan laba pusat laba hulu. Yang ketiga adalah pembagian laba. Apabila metode dua langkah tidak visible, digunakan metode pembagian laba. Dalam metode ini, produk yang ditransfer ke pusat laba pembeli dihargai sebesar biaya variabel standar. Biaya variabel dari pusat laba pembeli ini kemudian ditambah dengan biaya variabel yang dikeluarkan di pusat laba pembeli untuk mendapatkan jumlah biaya variabel kumulatif. Setelah produk tersebut dijual, pusat laba pembeli membagi kontribusi yang diperoleh kepada pusat laba penjual secara proporsional. Dan yang keempat adalah metode dua himpunan harga. Divisi produk yang menjual produknya ke divisi pembeli dikredit sebesar harga jual ke konsumen atau pihak ekstern, sedangkan divisi pembeli yang membeli produk dari divisi penjual didebit sebesar biaya variabel standar penuh. Selisih antara harga jual dan biaya standar penuh dibebankan ke rekening kantor pusat dan akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kelemahan metode ini yaitu penjumlahan laba dari semua pusat laba lebih besar dibandingkan dengan jumlah laba perusahaan. Kondisi ini harus disadari oleh manajer pusat dalam menyetujui anggaran dan melakukan evaluasi prestasi terhadap pusat laba. Administrasi harga transfer. Administrasi harga transfer ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah harga transfer negosiasi. Negosiasi adalah proses formal untuk menentukan besarnya harga transfer antar pusat laba yang terlibat tanpa campur tangan dari kantor pusat. Harga transfer ditentukan berdasarkan negosiasi antar pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, setiap pihak harus memahami pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor pusat secara formal. Untuk mencapai harga kesepakatan yang fair, pihak pembeli harus mempunyai kebebasan untuk membeli secara intern atau membeli dari pasar ekstern, dan pihak penjual dapat menjual kepada pihak intern maupun kepada pasar ekstern. Dengan demikian, syarat utamanya adalah adanya pasar untuk barang antara sehingga ditentukan harga yang objektif. Kebaikan metode ini adalah apabila pusat laba penjual mempunyai kapasitas menganggur, sedang pasar dari produk tersebut sempit, maka akan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Kelemahannya adalah jika barang tersebut dibutuhkan oleh pusat laba pembeli, sedang di pasar bebas tidak ada, maka pusat laba penjual menjadi pihak yang menang dalam kompromi penentuan harga. Di samping itu, harga transfer atas dasar negosiasi ini lebih menunjukkan kemampuan menawar dari pihak yang terlibat, bukannya kemampuan dalam hal kontribusi menurut perhitungan ekonomi. Yang selanjutnya adalah arbitrasi dan penyelesaian konflik. Negosiasi yang dilakukan kadang-kadang tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan kedua pihak, sehingga perlu ditangani oleh pimpinan puncak dengan membentuk komite arbitrasi. Orang yang ditunjuk akan membicarakan masalah harga transfer dengan cara bijaksana pada masing-masing manajer pusat laba yang bersangkutan. Tugas lembaga arbitrasi ini adalah yang pertama, menyelesaikan perselisihan tentang harga transfer. Yang kedua, mengkaji ulang perusahaan sumber daya. Yang ketiga, mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Arbitrasi dapat dilakukan secara formal maupun informal. Dengan cara formal, kedua pihak membuat laporan kasus secara tertulis kepada komite arbitrasi. Kemudian komite menelaah laporan tersebut dan menetapkan harga transfer berdasarkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Jika cara informal yang digunakan, maka kedua pihak membuat laporan secara kepada komite arbitrasi secara lisan. Kemudian komite ini menelaah laporan tersebut dan menetapkan harga transfer secara lisan. Yang ketiga adalah klasifikasi produk. Tingkat kesulitan pengaturan sumber daya dan aturan harga transfer
tergantung pada besarnya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar dan harga pasar. Lebih luas jumlah transfer dalam perusahaan dan kurangnya ketersediaan harga barang, maka dibutuhkan aturan yang lebih formal dan spesifik. Jika harga pasar telah tersedia, pengadaan sumber daya bisa diawasi kantor pusat dengan mengkaji ulang keputusan membuat atau membeli sendiri. Beberapa perusahaan membagi produk ke dua kelas. Yang pertama adalah kelas 1, memasukkan semua produk di mana manajemen puncak ingin mengawasi sumber daya. Biasanya ini menyangkut jumlah produk dalam skala luas, produk di mana tidak tersedia pada pasar ekstern dan di mana untuk alasan menjaga kerahasiaan, produk tersebut diawasi langsung oleh kantor pusat. Kelas 2 adalah semua produk lain. Umumnya ini adalah produk yang bisa diproduksi oleh pihak luar. Produk ini umumnya relatif dalam jumlah kecil dan diproduksi untuk umum. Produk ini ditransfer dengan dasar harga pasar. Pengadaan produk kelas 1 bisa diubah hanya dengan izin manajer puncak. Pengadaan produk kelas 2 ditentukan oleh unit usaha atau divisi yang terlibat. Dari kelompok kami, ada salah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.